Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali untuk kajian kitab Fathul Qorib, yang dalam kesempatan pada hari ini kita sampai di pembahasan berkenaan dengan rukun-rukun wudhu. Ya, yang lalu kita sudah bahas tentang siwak, dan sekarang kita masuk di pembahasan tentang rukun-rukun wudhu, dan ini sudah mulai masuk di maqasid thaharah yang pertama. Sebagaimana sudah dijelaskan di video-video yang lalu, ya, ada 4 maqasid thaharah. Yang pertama wudhu, kemudian ghusl, mandi, kemudian izalatun najasa, dan tayamum. Dan kita akan mulai masuk di pembahasan thaharah yang pertama, yaitu wudhu. Kita akan bacakan dari kitabnya langsung. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain. Faslun fi furudil wudhu. Pasal yang akan membahas berkenaan dengan rukun-rukun wudhu atau furud-furud dari wudhu. Wahwa bil dhammil wawi fil ashhar. Di pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i itu menggunakan bil dhammil wawi. Wawunya domah. Jadi wudu, bacanya wudu, ya. Yang mana dengan domahnya wawu atau dibaca wudu itu artinya ismun lil fi'li, yaitu isim yang menjelaskan tentang perbuatan. Jadi wudu itu perbuatannya atau amal thaharah ini berupa wudu. Wahwal muradu huna, dan pengertian ini yang dimaksud dalam pembahasan wudhu ini. Artinya wudhu ini adalah perbuatan atau bentuknya fi'il, perbuatan yang isinya perilaku-perilaku tentang wudhu atau rukun-rukun wudhu dan sunnah-sunnahnya. Wabi fathil wawi, adapun kalau wawunya fathah, yaitu wadu, ya, wawunya itu pakai fathah, wadu, maka ismun lima yutawaddau bihi, yaitu nama sesuatu yang dijadikan wudhu, artinya alatnya, airnya. Jadi kalau pakai fathah wawunya wadu, itu lebih kepada alat yang digunakan untuk wudhunya. Wa yastamilul awal ala furudi wa sunnani. Adapun pengertian yang pertama itu yang digunakan dalam pembahasan ini, yaitu wudhu dalam bentuk pekerjaan, amal atau perbuatan, yang mana yastamilu mencakup furud, rukun-rukun wudhu, wa sunani, dan sunnah-sunnah wudhu nantinya. Wa dzakara al-musannifu furudha fi qawlihi. Adapun musannif al-Imam Abu Suja itu menyebut rukun-rukun wudhu dengan perkataannya wa furudul wudhu isittatu asya. Adapun rukun-rukun wudhu ada 6 perkara yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu rukun-rukun wudhu. Ahaduha, yang pertama, perkara yang menjadi rukun wudhu yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Wa haqiqatuha syar'an, adapun hakikat niat secara syar'i itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu qasdu syai', maksud, tujuan, keinginan melakukan syai' sesuatu, muqtarinan, yang keinginan tadi itu berbarengan, bersamaan dalam satu amal, bi fi'lihi, dengan amal tersebut. Kalau di sini adalah wudhu, maka maksud niat itu tempatnya berbarengan bersama dengan, ya, amal wudhu tersebut, ya. Fa in tarakha anhu, kalau maksud tadi, ya, qasdu syai' tadi tarakha, ada jeda antara keinginan yang akan dikerjakan, keinginannya, dengan amalnya, ada tarakhu, ada waktu, ada jeda, ada fatrah, sumiya azman, maka disebut azam. Maka di sini pengertian lebih detail atau pembeda antara niat dengan azam. Kalau niat itu maksud melakukan sesuatu yang terpetik, terikrarkan dalam hati, yang maksud tersebut bersamaan dengan amalnya, muqtarinan. Tapi kalau dia ada jeda, kita mau melakukan sesuatu, tapi kemauan kita, qasdu kita, maksud kita dengan amal yang akan dikerjakan itu ada jeda. Misal jeda 1 jam, jeda 5 menit, tidak langsung, tidak berbarengan, maka disebut azam. Misal seseorang yang hendak ke masjid, ya, dari rumah dia sudah punya
keinginan mau sholat zuhur misal, tapi antara keinginan dia sholat zuhur dengan pelaksanaan sholat zuhurnya ada jeda mandi dulu, jeda pakai pakaian dulu, jeda jalan dulu ke masjid, baru melaksanakan sholat zuhur. Maka keinginan yang di rumah tadi itu masuknya kepada azam. Kenapa? Adanya keinginan yang dijeda, ada tarakhuh, ada fatrah di sana. Nah, niat tempatnya berbarengan muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan fi'ilnya, itu bersamaan. Artinya dalam satu rangkaian ibadah, dalam ibadah tersebut. Baik. Wa takunu niyatu, adapun niat itu terletak dalam wudu, yaitu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh sebagian wajah. Ya, karena wajah ini menjadi bagian wudu, anggota wudu yang pertama dilakukan dalam rukun yang sifatnya fi'liyah. Ya, maka niat itu letaknya di rukun yang pertama ketika membasuh wajah. Dan ini juz'in, ketika air sudah mulai dibasuhkan ke sebagian wajah. Kalau kita mulai dari atas, misal di atas, nah ketika air sudah mulai menyentuh sebagian wajah, kalau kita mulai dari atas, dari bagian atas, maka di situ hati kita mengikrarkan niat wudunya. Jadi niat muqtarinan bersamaan dengan awal rukun yang dikerjakan. Ai muqtarinatu bidzalika juz'in la bi jami'ihi. Jadi niat tadi mulainya ketika sebagian wajah sudah mulai terkena air. Tidak harus semuanya, tidak harus nunggu semuanya dulu, semua baru niat, enggak. Tapi ketika air sudah mulai menyentuh sebagian wajah yang menjadi bagian rukun daripada wudu, maka di situ niat sudah mulai diikrarkan dalam hati, karena mahalu niat fil qalbi. Adapun diucapkan talafuz itu sunnah. Jadi seperti itu. Wala bima qablahu, dan niat itu tidak sebelumnya. Maksudnya apa? Niatnya sebelum kita membasuh muka, karena rukun fi'liyah dalam wudu itu pertama dengan membasuh muka. Ya, dia niatnya sebelumnya. Ya, niat dulu, dia niat wudu, setelah niat baru membasuh muka, maka tidak sah juga. Jadi niatnya harus berbarengan. Wala bima ba'dahu, dan tidak juga setelahnya. Setelahnya itu berarti kita sudah muka dulu, ya guyur muka, selesai, habis itu niat. Nah, ketika setelah membasuh muka baru niat, tadi basuhan muka tadi tidak dihitung. Karena apa? Karena ya dihitungnya yang berbarengan dengan niat. Maka tidak duluan niatnya, juga tidak terakhir setelah selesai muka baru niat. Nah, baru bersamaan. Nah, fayanwil mutawaddi'u 'indal ghusli, dan seorang yang berwudu itu berniat ketika membasuh muka, madzukira raf'al hadasin, ya niatnya dengan mengangkat hadas, min ahdasihi, dari hadas-hadasnya. Kalau wudu kaitannya dengan hadas kecil, maka niatnya ya raf'al hadas, nawaitu raf'al hadas, saya berniat mengangkat hadas yang ada pada diri kita. Wa yanwi istibahatan muqtarifa ila wudu'uhu, dan boleh juga berniat untuk memubahkan atau membolehkan amal-amal yang boleh dikerjakan kalau dia wudu. Ya, jadi bisa jadi untuk mengangkat hadas atau untuk memubahkan amal-amal yang dibolehkan hanya ketika dia sudah wudu. Aw yanwi fardhal wudu, atau niatnya niat wudu wajib. Jadi boleh juga. Ya, nawaitu saya niat nawaitu fardhal wudu, atau nawaitu wudu'a wajib. Saya niat wudu yang wajib. Aw wudu'u faqat, atau dia niat wudu saja. Dalam niatnya hanya diucapkan nawaitu wudu'a, saya niat wudu, sudah cukup. Aw taharata 'anil hadasin, atau niat taharah dari hadas. Nah, atau niat taharah dari hadas juga boleh. Fa in lam yaqul 'anil hadasin lam yasih. Tapi kalau dia dalam ikrar wudunya itu wudu taharah dari hadas, tidak menyertakan hadasnya, misal dia nawaitu taharah, saya niat bersuci, bertaharah, maka wudunya tidak sah. Kenapa?
Karena untuk toharoh itu umum. Khusus untuk wudu itu toharoh anil hadasi. Kenapa? Karena ada toharoh dari najis, ada toharoh dari hadas. Maka kalau niat cuma toharoh saja belum jelas, maka tidak sah wudunya. Tapi kalau niatnya toharoh dari hadas, maka wudunya sah. Wa idza nawa ma yu'tabara min hadhihi niyat, kalau seseorang itu sudah menyertakan dalam niatnya ma yu'tabara dengan apa-apa yang masyhur, yang wudu niat-niat wudu yang tadi, yang bermacam-macam yang dibolehkan secara syar'i, wa syarraqa ma'ahu niyatu tanadduf, dan menyertai juga menyertai juga niat untuk tanadduf, bersih-bersih badan, untuk membersihkan badan, au tabarrudin, atau niat mendinginkan badan, sahha wudu'ahu, maka wudunya sah. Nah, tadi kalau sudah dengan niat-niat wudu tadi, kemudian bersamaan itu dia niat sekalian mandilah, sekalian bersihkan badan, atau niat sekalian mendinginkan badan, boleh. Maka sah wudunya, dia terangkat hadas kecilnya. Tapi sebaliknya, kalau niat tanadduf dan tabarrud itu berdiri sendiri, maka wudunya tidak sah. Ya, dia mungkin mandi atau wudu dengan niat hanya mendinginkan badan, maka tidak mengangkat hadas kecilnya. Atau dia mandi atau wudu dengan niat bersih-bersih, maka juga tidak mengangkat hadas kecilnya. Maka yang paling pokok adalah niat-niat yang beragam tadi, yang itu berkaitan dengan sahnya wudu. Kalau niat-niat yang yu'tabaro yang sudah disebutkan tadi yang membuat wudunya sah, itu sudah terpenuhi, maka sah wudunya, terangkat hadas kecilnya. Baik, itu yang pertama, niat ketika wudu. Wasani, kemudian rukun yang kedua, yaitu al-ghuslu, yaitu membasuh jami'ul wajhi. Ya, membasuh jami'ul wajhi, seluruh wajah. Ya, membasuh seluruh wajah. Perlu kita jelaskan di awal antara al-ghuslu, membasuh, dengan al-mashu. Karena nanti dalam rukun wudu ada bagian yang digusel, ada yang dibasuh, ada yang dimashu, ada yang cuman diusap. Ya, sudah sah. Maka kita harus bedakan terlebih dahulu mana ghusl, mana masah. Kalau ghusl itu ada air yang didatangkan ke anggota wudu, dan biasanya ada qatratul ma, ada tetesan-tetesan air. Sehingga untuk ghusl, maka orang yang wudu itu harus mengambil air, mendatangkan air, dan meletakkan atau mengusap dengan air tersebut di bagian anggota wudu, sehingga sampai ada tetesan-tetesan ma. Itu namanya ghusl. Kalau tidak sampai netes airnya, tidak ada air yang kita datangkan, maka belum sah, belum dianggap ghusl atau mencuci atau membasuh. Adapun masah atau mengusap itu tidak mengharuskan mendatangkan air. Yang penting tangannya mablul, tangannya habis kena air, ada basah-basahnya, boleh untuk mengusap. Itu sudah sah. Ya, tidak harus mendatangkan air. Tapi ini perlu kita pahami dulu antara ghusl, membasuh, dengan masah, dengan mengusap. Nah, adapun untuk yang kedua, rukun kedua ini, wasani ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Sehingga ketika menggunakan kata ghusl, berarti seorang yang mutawaddi, orang yang wudu, itu harus mendatangkan air, kemudian dibasuhkan atau diguyurkan, dicucikan ke muka. Nah, pertanyaan selanjutnya, muka itu apa saja? Wahadduhu tulan, adapun batas muka, ya, batas muka secara panjangnya, ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, yaitu apa-apa yang tumbuh dari manabiti ra'si, tempat tumbuhnya rambut kepala. Nah, di sini batas ini, tempat tumbuhnya rambut kepala, ini mulai ke bawah ini batas wajah. Ya, atas kepala, ya, mulai tempat tumbuh ke atas itu kepala, ra's, ke bawah itu wajah. Ya, ini panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ghaliban pada umumnya, wa akhiru lihyaini, akhirnya ke bawah sampai lihyah, sampai jenggot atau sampai dagu. Wahuma admani alladzani yanbutu alaihima asnanu sufla. Jadi dagu ini apa? Yaitu tulang, ya, dua tulang yang menjadi tumbuhnya gigi bagian bawah. Nah, ini apa? Tulang rahang. Biasanya kita sebut sebagai tulang rahang. Ini masuk kepada
batas wajah, masih masuk dalam batas wajah. Yajtami'u muqaddimahuma fi dzaqani. Yang kedua tulang rahang ini bertemu di dzaqon. Dzaqon itu apa? Dagu. Ya, dua tulang ini bertemu jadi satu, inilah dagu. Maka panjangnya dari awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya, sampai ke dagu. Tempat tumbuhnya jenggot. Ya, itu panjangnya, panjang muka. Wa mu'akhkharuhuma fi udunai. Fi uduni. Dan akhir dari keduanya adalah di telinga. Maksudnya akhir tulang rahang ini dia di telinga. Ya, ujungnya bersatu di dagu, akhirnya di telinga. Ini masih menjelaskan berkenaan tulang rahang. Wa hadduhu ardhon, adapun panjang muka itu ukurannya mabaina udhunaini, di antara dua telinga. Ya, depan telinga ini semuanya muka. Ya, sehingga muka itu mulai dari tempat awal tumbuhnya rambut terus ke samping sampai depan telinga, terus ke bawah sampai rahang, terus sampai pertemuan dua rahang, dagu atau tempat tumbuhnya jenggot. Nah, ini muka. Sehingga area yang disebut muka itu wajib terkena air. Wajib terkena air. Karena kalau ada tempat yang lewat tidak terkena air, walaupun sedikit pun atau tidak terbasuh, maka tidak sah basuhan di mukanya. Kalau dia tidak mengulangi sampai akhir wudhunya, tidak sah wudhunya. Taib. Nah, itu batas muka. Wa idza kana 'alal wajhi sya'rul khafifu aw kathifun. Kalau dalam wajah, dalam area wajah tadi itu ada sya'run khafifun aw kathifun, ada bulu-bulu yang tipis atau bulu yang tebal. Ya, misal alis, misal bulu-bulu mata, kumis, dan di bawah bibir. Itu bulu-bulu yang tumbuh di area muka. Wajib isolul ma ilaihi minal basyaratil lati tahtahu. Maka wajib menyampaikan air di kulit yang berada di bawah tumbuhnya rambut-rambut itu. Nah, seperti alis misal. Ini kan rambut yang tumbuh di area muka. Maka air itu harus dipastikan sampai di kulit yang berada di bawah alis ini. Nah, seperti itu. Wa amma lihyatu ar-rajuli. Adapun khusus untuk lihyah rajuli, untuk jenggotnya laki-laki, kathifatu bi an lam yara mukhatabahu basyarataha minal khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Ya. Adapun untuk jenggotnya laki-laki yang tebal. Yang tebal, ya tebal ini kadarnya apa? Lam yura, tidak dilihat al-mukhatabu, seorang mukhatab, orang yang berada di depan kita, lawan bicara kita itu tidak bisa melihat kulit yang berada di dalam jenggot atau kulit yang menjadi tumbuhnya rambut jenggot ini. Maka dikatakan tebal. Ketika kulit yang berada di dalam jenggot atau menjadi tempat tumbuhnya jenggot itu tidak bisa dilihat oleh orang yang berada di depan kita, maka hal itu disebut jenggotnya tebal. Maka kalau jenggotnya tebal khusus untuk laki-laki, maka tidak perlu atau tidak wajib air sampai di dalam kulitnya. Cukup diusap luarnya saja. Ini kalau untuk laki-laki. Cukup untuk laki-laki luarnya saja. Bi khilafil khafifah. Ini berbeda ketika jenggotnya khafifah. Jenggotnya itu tipis. Kalau jenggotnya tipis, maka dia wajib untuk menyampaikan air di kulit-kulit yang berada di dalam jenggot atau yang menjadi tempat tumbuhnya rambut jenggot. Kalau tipis. Tipis itu apa? Yaitu ketika orang lain, ya, wahya mayurul mukhatibu basyarataha. Kalau orang lawan bicara kita, orang yang di depan kita itu bisa melihat ya kulit tempat tumbuhnya jenggot kita, berarti jenggot kita tipis. Kalau tipis, air harus sampai pada kulit dalam. Tapi kalau jenggot laki-laki yang tebal, maka cukup dengan diusap luarnya saja. Fayajibu isolul ma'u li basyaratiha. Kalau tipis harus air sampai ke dalam jenggot. Wa bi khilafi lihyatil mar'ah wa khunsa wa yajibu isolul ma'u li basyaratihima walau kathufa. Adapun untuk imro'ah, wanita, dan khunsa ini seseorang yang memiliki kelamin ganda. Seseorang memiliki kelamin, ya kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi satu orang punya dua kelamin, itu khunsa. Maka untuk wanita dan khunsa, dia walaupun kalau dia memiliki jenggot, memiliki rambut yang tumbuh di rahang tadi, jenggot,
baik dia tipis maupun dia tebal, maka bagi wanita dan khunsa tadi yang memiliki jenggot rambut yang tumbuh tebal tadi atau tipis, wajib menyampaikan air ke kulit yang berada di dalam jenggotnya. Kalau untuk perempuan atau khunsa itu wajib. Kalau laki-laki tadi kan diklasifikasikan. Kalau tebal cukup diusap luarnya. Wala budda ma'a ghuslul wajhi min ghuslu juz'in min ar-ra'si wa raqabati wa ma tahta dzaqani. Dan wajib juga dan diharuskan orang yang berwudu itu untuk menambah dari ukuran wajah. Maksudnya apa? Dia ketika membasuh jangan cuma pas di perbatasan, tapi tambahi ke kepala sedikit. Untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian. Agar tidak ada bagian yang terlewat. Dan leher. Juga di bagian leher atau disebut di sini yaitu raqabati. Ketika samping sini lehernya kenaan dikit. Dan ketika di bawah tahta dzaqani juga dikenakan sedikit. Jadi rada keluar dari batas muka. Fungsinya apa? Untuk kehati-hatian. Kalau kita membasuhnya press dengan batas muka, khawatirnya kalau ada sebagian kecil wajah yang tidak terbasuh, maka tidak sah. Tidak terhitung sudah membasuh wajah. Maka harus dilebihkan. Atas lebihkan sedikit ke rambut kepala, samping lebihkan sedikit ke leher sedikit, ya bawah dilebihkan sedikit sampai bawah dzaqani, bawah dagu. Sehingga ini lebih hati-hati dan lebih meyakinkan kita bahwasanya kalau yang lebih saja sudah terbasuh, insya Allah bagian yang menjadi wajib basuh dari muka sudah ya terrealisasi. Taib. Kemudian wasalisu, rukun yang ketiga, yaitu ghuslu yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai ke mirfaq, sampai ke siku. Ya, membasuh tangan sampai ke siku. Fa in lam yakun lahu mirfaqani, kalau untuk kasus orang-orang yang tidak punya mirfaq atau dia tangannya itu ya lurus atau tangannya terputus dikarenakan kecelakaan atau sesuatu, ya dia tidak punya mirfaq, tidak punya siku. Maka yang terjadi u'tubira qadrahuma, maka dibasuh seukurannya. Misal seseorang dia tangannya nggak punya sendi atau nggak punya siku, dia lurus gitu ya. Ya, tetap dibasuh sekadar seolah-olah siku seukuran siku. Kalau siku ini misal sehasta, dia membasuh tetap seukuran sehasta. Ya, seperti itu. Atau kalau orang yang terputus, maka dia basuh ya seukuran seorang yang punya siku normal. Wa yajibu ghuslu ma 'ala yadaini min sya'ri wa sil'atin au usbu'in zaidatin wa adhafiri. Dia juga wajib membasuh segala sesuatu yang tumbuh atau ada di area tangan sampai siku tadi. Yaitu seperti apa? Min sya'rin, dari sya'ar, dari rambut-rambut yang tumbuh di tangan. Kemudian sil'atin atau daging-daging atau bisul yang tumbuh di tangan itu harus dikenakan air semuanya. Kemudian wa usbu'in zaidatin, atau jari tambahan. Misal ada seorang yang punya kelainan, jarinya tambah, ada 6. Ya, itu juga harus dibasuh, harus kena air juga. Wa adhafiri, juga kuku-kuku. Ya, kuku juga harus kena air, tidak boleh terlewat. Walaupun sedikit pun terlewat bisa nggak sah basuhan yang berada di tangan kita. Wa yajibu izalatu ma tahtaha, dan wajib juga menghilangkan apa-apa yang berada di bawah adhafir, di bawah kuku. Maka kotoran-kotoran kuku harus dihilangkan, dibersihkan. Karena apa? Kalau dia bisa mencegah sampainya air di bawah kuku, itu juga membuat wudhunya nggak sah. Min wasakhin yamna'u wusulul ma'u ilaih, dari kotoran-kotoran yang bisa mencegah sampainya air ke bawah kuku. Maka bawah kuku ini juga bagiannya harus kena air. Nah, ini harus diperhatikan juga, karena kalau bawah kuku ini ada daging di bawah kuku, kalau dia pas wudhu tidak kena air, wudhunya nggak sah ketika dia basuh tangan. Maka harus diperhatikan, termasuk kotoran-kotoran kuku harus sering dibersihkan. Jangan sampai kotoran itu bisa menghalangi air sampai di bawah kuku, yang menjadikan wudhunya nanti tidak sah. Nah, itu rukun yang ketiga. Taib, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah untuk rukun yang keempat dan yang kelima dan yang keenam, 3 rukun lagi kita sambung di video yang berikutnya.
Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.